لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Syarhul Usul Sittah karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan yang terdahulu kita sudah sampai di Al-Aslu Thalith, usul landasan yang ketiga, dasar yang ketiga dari landasan yang harus kita ketahui, karena ini termasuk di antara perkara yang agung. Yang mana dahulu sudah kita sampaikan termasuk di antara kesempurnaan ijtima', termasuk di antara kesempurnaan persatuan adalah as-sam'i wa ta'ah liman ta'ammar 'alaina, yakni mendengar dan taat kepada orang yang memerintahkan kita, orang yang menjadi pemerintah kita, yakni pemimpin kita. Walau kana 'abdan habasyian, meskipun mereka itu adalah seorang budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Kita tahu bagaimana keadaan negeri Ethiopia. Negeri yang di sana itu ya bisa dikatakan memiliki ras yang berbeda dengan daerah timur, daerah kita. Meskipun demikian, meskipun keadaannya seperti itu, kalau memang ternyata mereka sudah menjadi pemimpin, baik itu dengan cara dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, ataukah dengan cara mendapatkan amanah dari pemimpin yang sebelumnya, ataukah dengan cara memberontak kepada pemimpin yang sebelumnya, maka kita wajib taat kepada mereka. Karena sahnya sebuah kepemimpinan secara syariat Islam itu bisa didapatkan dengan 3 cara. Yakni yang pertama dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Dipilih oleh para ulama, orang-orang yang tahu tentang keadaan di suatu negeri dan orang-orang yang tahu tentang akidah. Jadi para ulama maksudnya, mereka lah yang memilih. Jadi bukan kita. Dan bukan pula mayoritas manusia. Karena kalau memilih pemimpin diserahkan kepada mayoritas
manusia, niscaya mereka akan memilih orang yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau di suatu daerah, di sana banyak orang-orang yang jahat, tentunya mereka akan memilih orang yang jahat pula. Kalau di suatu daerah, di sana terdapat padanya orang-orang yang, ya katakan, senang dengan permainan judi, niscaya dia juga memilih seorang pemimpin demikian. Inilah kalau pemimpin itu diserahkan kepada minoritas, keumuman orang, sebagaimana yakni demokrasi yang diterapkan di negeri-negeri barat. Termasuk ternyata di negara kita juga menyerap pemahaman seperti ini. Padahal secara syariat Islam, memilih pemimpin ini adalah oleh ahlul halli wal aqdi, oleh para ulama yang memimpin, bukan seluruh orang. Ketika para ulama sudah memilih seorang pemimpin, menentukan seorang pemimpin, sebagai contoh yakni pemerintahannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau dipilih ini oleh ahlul halli wal aqdi, oleh para ulama yang ada ketika itu memimpin, yakni memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai pengganti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin negara, untuk memimpin kaum muslimin. Maka beliau ditetapkan yakni sebagai pemimpin. Maka seluruh kaum muslimin yang ada wajib untuk berbaiat taat kepada pemimpin tersebut. Ini cara yang pertama, pemimpin itu dikatakan sah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua yakni dengan cara yakni al-imaratu bil ahdi, yakni kepemimpinan yang didapatkan dengan ahd, dengan perjanjian, maksudnya dengan mandat, dengan amanah dari pemimpin yang sebelumnya. Yakni ada amanah dari pemimpin yang sebelumnya untuk melanjutkan tongkat estafet perjuangan. Sebagaimana contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menjadi seorang pemimpin ini dengan amanah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian. Kemudian yang ketiga, cara yang tidak terpuji. Ya. Kalau cara yang pertama terpuji, yang kedua terpuji, yang ketiga tidak terpuji, yakni dengan cara bil ghulbah, dengan mengalahkan, memberontak kepada pemimpin yang sebelumnya. Maka ini pun kalau memang dia sudah berkuasa menjadi seorang pemimpin, rakyat yang ada di daerahnya juga wajib taat kepada mereka. Meskipun dia itu adalah seorang budak dari Habasyah. Kalau memang dia sudah berhasil untuk memberontak dan dia yakni mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pemimpin, ya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melawannya karena sudah berkuasa, maka rakyat di daerahnya pun wajib untuk taat. Ini dua cara terpuji, satu cara tidak terpuji. Tapi kalau memang sudah demikian, maka tetap wajib kaum muslimin berbaiat dan taat kepada mereka, pemimpin-pemimpin tersebut. Sebagai contoh yakni kekhalifahan, yakni Abdul Malik bin Marwan, ataukah Marwan dulu, sebelumnya itu Marwan. Yakni setelah Yazid bin Muawiyah dan seterusnya dari ke bawahnya, yakni dari masa Bani Umayyah. Ini di antara mereka mendapatkan kepemimpinan dengan cara memberontak pemerintah yang sebelumnya, yang ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair, yakni Hijaz, negeri Hijaz, Mekah dan Madinah ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, yakni cucunya Abu Bakar As-Siddiq, yakni anaknya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, menjadi pemimpin di Hijaz, di negeri Mekah dan Madinah. Kemudian ketika itu Yazid bin Muawiyah memberontak kepada Yazid bin Muawiyah, kepada siapa tadi? Abdullah bin Zubair, dan memimpin di situ. Ya, maka di sini pun wajib rakyat di daerah tersebut wajib untuk taat kepada pemimpin tersebut. Karena ini termasuk di antara konsekuensi dari ijtima, konsekuensi dari persatuan. Ya. Termasuk di antara kesempurnaan persatuan, yakni mendengar dan taat kepada pemimpin yang sudah memerintah kita. Meskipun mereka itu mendapatkan kepemimpinan dengan cara tidak sah, dengan cara tidak halal maksudnya. Maksudnya dengan cara memberontak. Ini asalnya tidak halal. Tapi kalau memang dia sudah menjadi pemimpin, maka rakyat mau tidak mau harus tunduk kepada pemimpin tersebut. Tidak boleh membuat kerusuhan yang kedua. Pertama sudah ada kerusuhan tadi, karena pemberontakan pemimpin yang sebelumnya. Memimpin memberontak pemimpin yang sebelumnya, kerusuhan. Kerusuhan ini sudah padam, maka kemudian jangan sampai dinyalakan lagi. Sehingga yang sudah menjadi pemimpin ketika itu harus ditaati. Demikianlah ketentuan di dalam syariat Islam. Ya, maka ini termasuk di antara perkara yang wajib bagi kita. Ini berdasarkan syariat
Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yakni An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat yang 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri yang ada di antara kalian. Ya. Maka ini ayat yang sangat jelas yang menunjukkan wajibnya untuk taat kepada ulil amri. Tapi tentunya sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang terdahulu, yakni taatnya kepada mereka bukan ketaatan yang mutlak. Tapi ketaatan kepada mereka adalah ketaatan yang muqayyad, ketaatan yang terikat dengan syarat. Ketika memenuhi syarat yang sudah kita sebutkan dahulu, yakni ada 3 syarat. Yakni yang pertama, perintahnya tersebut bukan perintah untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib taat. Kemudian yang kedua, adanya kemampuan. Dan yang ketiga, yakni tidak ada darar, tidak ada bahaya ketika melaksanakan perintahnya mereka. Ini 3 syarat ketika terpenuhi, maka wajib taat kepada mereka. Tapi kalau tidak memenuhi 3 syarat tersebut, ya, kita tidak ada kewajiban untuk taat. Sebagaimana hadis dalam dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha." Bagi setiap orang muslim wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya pada perkara yang dia sukai ataukah perkara yang dia benci. Illa yu'maru bi ma'siyatin, kecuali kalau diperintahkan kepada kemaksiatan. Fa in umira bi ma'siyatin fala sami'a wa la ta'ata. Kalau diperintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak ada kewajiban untuk taat. Ini kalau perintahnya mengandung padanya unsur kemaksiatan. Nah, tapi intinya, kalau memang perintahnya tersebut adalah perintah dalam hal ma'ruf, dalam hal kebaikan, yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, tidak menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, maka di sana kita wajib untuk mentaati mereka. Meskipun di sisi lain, mereka itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang fajir, orang-orang yang fasik. Orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Meskipun demikian, akan tetapi kita ingkari perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya, perbuatan zalimnya, perbuatan fasidnya. Di sisi lain pula kita tetap wajib taat kepada mereka. Kita bersabar, ingkari kemaksiatannya mereka, bersabar. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, yakni apabila engkau melihat, yakni man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang melihat sesuatu dari amirnya, maksudnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir. Nah, fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata famaitatuhu jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang yakni memecah belah jemaah kaum muslimin, memberontak kepada pemerintah yang sah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya itu mati dalam keadaan jahiliyah. Ya. Karena tidak kita ingkari akan kezaliman pemimpin yang ada. Tidak kita ingkari kezaliman yang ada pada pemerintahan kita. Memang ada, pasti ada. Ya, karena mereka juga manusia, sebagaimana kita manusia. Pasti ada kesalahannya, pasti ada celahnya, ada aibnya, ada kekurangannya. Tidak mungkin pemimpin ini bersih. Pasti ada padanya kekurangan, ada padanya aib, ada padanya cacat. Akan tapi dalam hal ini tidak menghalangi kita untuk taat kepada mereka. Kita tetap wajib taat kepada mereka. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Yang mana dahulu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin. Faja'a Allahu bihadzal khairi wa nahnu fihi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami berada di dalam kejelekan, yakni kejelekan jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan, yakni berupa agama Islam ini. Khalifah bertanya, "Fahal min wara'i hadzal khair syarr?" Apakah setelah kebaikan Islam ini nanti akan ada kejelekan? Rasul menyatakan, "Na'am, ya, nanti akan ada kejelekan." Sampai Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhuma bertanya 3 kali, apakah nanti setelah kebaikan Islam ini akan ada kejelekan lagi wahai Rasul? Ya, nanti akan ada kejelekan. Tapi ya Rasul, bagaimana itu terjadi wahai Rasul? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakni sayaqumu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati.
Akan ada setelahku nanti para pemimpin yang mereka tidak berpetunjuk dengan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syaitan fi jusmanil ins. Akan ada di antara mereka sekelompok orang, yakni para pemimpin yang hati mereka sebagaimana hati syaitan dalam jasmani manusia. Ini menunjukkan betapa jahatnya pemimpin tersebut. Ya. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah ketika aku dapatkan pemimpin yang seperti itu? Apakah boleh bagi saya memberontak kepada pemimpin tersebut? Maka Rasul menyatakan tasma' wa tuti'. Dengarlah dan taatilah. Wa in duriba dhuhruk wa ukhidha maluk, meskipun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dirampas. Fasma' wa ati', dengar dan taat. Berarti kan meskipun pemimpin adalah pemimpin yang zalim, ya, tapi kalau mereka di sisi lain mereka mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, meskipun dirinya itu tidak baik, tapi memerintahkan kepada kebaikan, kita tetap wajib mendengar dan taat kepada mereka. Ini tentang pentingnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Nah, akan tapi saya disayangkan, sebagian kaum muslimin pada akhir-akhir ini mereka meremehkan masalah ini, meremehkan masalah ketaatan kepada pemimpin. Oleh karena ini, ya muallif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini halaman yang ke-17 beliau menyatakan walamma ahdatsatil ummatul islamiyyatu ma ahdatsat wa farraqu dinahum wa tamarradu ala immatihim wa kharaju alaihim wa kanu syi'an nuzi'atil muhabatu min qulubi a'daihim. Akan tetapi, yakni ketika umat Islam ini mengadakan suatu perkara yang baru dari apa yang mereka adakan, wa farraqu dinahum, kemudian mereka memecah belah agamanya mereka, wa tamarradu ala a'immatihim, kemudian mereka berani melawan pemimpin-pemimpin mereka, berani berbuat lancang, berani melawan kepada pemimpin-pemimpinnya mereka, kemudian wa kharaju alaihim, kemudian mereka memberontak kepada pemimpin-pemimpinnya mereka, wa kanu syi'a, mereka itu menjadi berkelompok-kelompok, pecah. Nah, nuzi'atil muhabatu min qulubi a'daihim, maka dicabutlah perasaan takut dari hati-hati musuh. Padahal kaum muslimin ini ditolong, yakni dengan ar-ra'ab, dengan perasaan takut yang dilemparkan ke dalam hati-hati musuh sejauh sebulan perjalanan. Ya. Nusirtu birra'bi masirata syahrin. Maksudnya dengan demikian, kami ditolong dengan diberikannya perasaan takut kepada musuh, yakni sejauh perjalanan 1 bulan. Sebelum 1 bulan, kaum orang-orang kafir memerangi kaum muslimin, mereka sudah takut terlebih dahulu, dihantui dengan perasaan takut. Ini termasuk di antara pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada kaum muslimin. Musuh-musuh akan takut sebulan sebelum melakukan peperangan, sejauh perjalanan 1 bulan. Maksudnya demikian. Akan tapi ketika kaum muslimin sudah keadaannya seperti ini, mereka mengadakan kebidahan, mengadakan perkara baru, mereka memecah belah agamanya mereka lancang kepada pemimpin-pemimpin mereka berani memberontak keluar, memberontak kepada pemimpin mereka. Kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, maka dicabutlah, yakni perasaan gentar, perasaan takut dari hati-hati para musuh. Wa tanaza'u fafshalu wa dhahabat rihuhum, kemudian mereka itu yakni berselisih. Mereka gagal, mereka hilang kekuatannya. Dhahabat rihuhum, kekuatan mereka itu hilang. Ya. Wa tada'at 'alaihim al-umamu wa saru ghuda'an ka ghuda'is sail. Kemudian ya, umat-umat yang lainnya, yakni orang-orang musuh-musuhnya kaum muslimin sudah berhasil mengepung mereka. Kemudian mereka kaum muslimin menjadi sebagaimana buih yang ada di lautan, dihempaskan oleh ombak ke sana kemari. Ya, ini gambarnya seperti ini. Meskipun banyak kaum muslimin, tapi gambarannya sebagaimana buih yang ada di lautan. Kemana ombak membawanya, ke arah situ pula buih itu akan mengikutinya. Tidak mungkin ombak diterpa ombak kemudian buih akan tetap di situ, tapi akan mengikutinya. Demikianlah. Yani kapan hal itu terjadi? Yani ketika mereka itu sudah tidak taat dengan syariat Islam. Mereka sudah berani untuk membuat yani perkara-perkara baru dalam agama. Mereka berani memecah belah agamanya mereka. Mereka berani lancang dengan pemimpin mereka. Mereka berani memberontak kepada pemimpin mereka. Maka akibatnya seperti ini.
Dicabut perasaan takut dari hati-hati para musuh. Kemudian mereka itu menjadi, meskipun banyak, tapi banyaknya ini tidak berguna. Cuma sebagaimana buih yang ada di lautan. Dihempaskan kemanapun arah ombak berjalan, ke situ pula. Yakni buah itu ikut terbawa ombak. Nah, kemudian wasara hadal aslu la ya'rifu 'inda aktsari man yad'i al-'ilma wal ghirata 'ala dinillah wa tarka al-'amala bihi wa ra'a kullu fardin min afradir ra'iyyati nafsihi amiran aw bi manzilatil amiri al-munabid lil amir. Maka menjadilah usul yang agung ini, landasan yang mulia ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku berilmu dan kebanyakan orang yang mengaku memiliki ghirah, memiliki kecemburuan dalam agama Allah. Dan mereka meninggalkan amalan. Dan masing-masing orang, masing-masing individu berpendapat bahwasanya dirinya itu, masing-masing individu dari individu rakyat, masing-masing rakyat, seluruh rakyat, masing-masingnya ini berpandangan kalau dirinya itu adalah seorang amir. Ataukah sebagaimana kedudukan amir yang menandingi pemimpin yang ada. Nah, maka demikianlah keadaannya. Setelah ilmu dihilangkan, setelah mereka tidak melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya, maka demikian akibatnya. Fal wajibu alaina jami'an ru'atan wa ra'iyatan an naquma bima awjaba Allahu alaina min at-tihab wa at-ta'awun 'ala al-birri wat taqwa wal ijtima'i 'ala al-masalih linakuna minal faizin. Maka yang wajib atas kita seluruhnya, baik rakyat maupun pemimpin, baik pemimpin maupun rakyatnya, ru'atan wa ra'iyatan, baik pemimpin maupun rakyatnya, yakni agar supaya kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Yakni minat tahabi, yakni kita saling mencintai, saling berta'awun, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan, dan juga kita bersatu di atas kemaslahatan agar supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Wa 'alaina an najtami'a 'ala al-haqqi wa nata'awan 'alaihi, dan wajib atas kita untuk bersatu dalam al-haq, bersatu di atas kebenaran, dan juga kita saling tolong-menolong di atas kebenaran tersebut. Wa an nukhallisa fi jami'i 'amali, dan wajib atas kita untuk mengikhlaskan seluruh amalan kita. Wa an nas'a li hadfi wahidin huwa islahi hadhihi al-ummati islahan diniyan aw dunyawiyan biqadri ma yumkin. Kemudian hendaklah kita berusaha untuk menjadi satu tujuan. Kita berusaha untuk menyatukan tujuan kita, yakni untuk mengislahkan umat, untuk mendamaikan umat, baik itu kebaikan dari sisi kedamaian dari sisi dini, dari sisi agama maupun dari sisi duniawi, dari sisi dunia. Yakni tentunya sekadar yakni sebatas kemampuan yang memungkinkan bagi kita. Wala yumkinu dzalika hatta tattafiqu kalimatuna wa natruka al-munaza'at bainana wal mu'aradat allati la tahaqqaqu hadafan. Akan tetapi hal ini tidak mungkin terwujud, tidak mungkin terrealisasi sampai kita menyatukan kalimat kita. Hal tersebut tidak mungkin akan terjadi sampai kita meninggalkan perselisihan yang ada di antara kita, kemudian meninggalkan pertikaian yang ada di antara kita, yang mana hal itu tidak akan bisa merealisasikan tujuan. Bal rubbama tafutu maqsudan ta'dumu mawjudan. Bahkan bisa jadi perkara tersebut akan bisa menghilangkan tujuan dan akan bisa menghilangkan sesuatu yang ada. Wa ta'dumu mawjudan, dan menghilangkan sesuatu yang ada. Nah, innal kalimata idza tafarraqat war ra'iyata idza tamarradat dakhalat al ahwa wad dhagha'in wa sara kullu wahidin yas'a litanfidhi kalimatihi wa in tabayyana anna al haqq wal 'adla fi khilafiha. Sesungguhnya apabila kalimat sudah terpecah-pecah, sudah tidak bersatu lagi, bersatu kalimat, bersatu ucapan, sudah tidak sama lagi ucapannya, sudah tidak sama lagi semboyannya. Nah, wara'iyatu idza tamarrat wara'iyata idza tamarradat. Ini maktubnya kepada innal kalimata wa innar ra'iyata. Dan sesungguhnya apabila rakyat sudah berani untuk menentang pemimpinnya, sudah mulai berbuat kurang ajar, mulai berbuat yakni lancang kepada pemimpinnya, maka masuklah hawa nafsu dan kedengkian-kedengkian.
Wa sara kullu wahidin yas'a li tanfidhi kalimatihi. Wa in tabayyana anna al-haqqa wal 'adla fi khilafiha. Maka menjadilah setiap orang itu berusaha untuk melaksanakan kalimatnya. Setiap orang berusaha untuk melaksanakan ucapannya. Meskipun jelas baginya bahwasanya kebenaran itu dan juga kebenaran itu ada pada hal yang menyelisih ucapannya tersebut. Ya, demikianlah. Ya, kalau hawa nafsu sudah masuk, kedengkian sudah masuk, maka setiap orang itu akan berusaha untuk melaksanakan ucapannya meskipun telah jelas ucapannya itu salah. Yang benar itu adalah orang yang ada di pihak lain. Yang benar itu adalah orang yang menyelisih ucapannya tersebut. Wa kharajna an tawjihatillahi ta'ala haitsu yaqul, dan kita kalau dalam keadaan seperti ini kita telah keluar dari pengarahan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian muslim, kecuali dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, yakni Al-Qur'an dan juga As-Sunnah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah, bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kalian yang diberikan kepada kalian, yakni dahulu ketika kalian bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan, maka dengan kenikmatannya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar, dan dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka, fa'anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian dari jurang api neraka tersebut. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini surat Al-Imran ayat yang ke-102 sampai 103. Fa idza 'arafa kullu wahidin minna ma lahu wa ma'alihi wa qama bihi 'ala wafqil hikmati fa innal umura al-'ammata wal khassata tasiru 'ala ahsani nizamin wa akmalihi. Dan apabila setiap orang mengetahui, yakni apa yang wajib bagi dia, ya, fa idza 'arafna kullu wahidin minna, apabila setiap orang di antara kita mengetahui, ya, malahu, apa yang menjadi haknya, wa ma'alihi, apa yang menjadi kewajibannya, kemudian dia qama bihi 'ala wafqil hikmati, dia melaksanakan perkara tersebut, melaksanakan haknya, melaksanakan kewajibannya, yakni sesuai dengan hikmah. Fa'innal umur al-'amata wal khassata tasiru al-ahsan nizamin wa akmaliha, maka sesungguhnya perkara yang umum dan juga perkara yang khusus, urusan yang umum, urusan yang khusus, ini akan berjalan dengan peraturan, dengan berjalan dengan yakni sebagus-bagus nizam, yakni sebagus-bagus aturan, akan berjalan sesuai dengan aturan yang bagus dan juga sesuai dengan aturan yang paling sempurna. Demikianlah kalau setiap orang tahu hak dan kewajibannya. Setiap orang di antara kita tahu tentang hak dan kewajibannya. Apa yang hak bagi kita, apa yang wajib bagi kita, berkaitan dengan persatuan, berkaitan dengan taatnya kepada pemimpin, maka tentunya urusan kita itu akan berjalan sesuai dengan keadaan yang terbaik dan juga paling sempurna. Nah, demikianlah. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini tentang usul yang ketiga. Kita lanjutkan sekarang, yakni al-aslur rabi', landasan yang keempat. Perkara yang keempat dari perkara yang harus kita ketahui, karena ini perkara yang agung. Yani bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Kita harus tahu tentang penjelasan masalah ilmu dan ulama. Demikian pula kita juga harus tahu tentang masalah fikih, masalah pemahaman dan fuqaha. Orang-orang yang memiliki ilmu fikih, memiliki ilmu pemahaman.
bagaimana sifatnya mereka, bagaimana keadaannya mereka. Kita harus tahu seperti ini. Demikian pula kita juga harus tahu tentang penjelasan orang-orang yang serupa dengan mereka, tapi mereka bukanlah dari mereka. Maksudnya serupa dengan ulama, tapi bukan ulama. Serupa dengan fuqaha, tapi bukan fuqaha. Wa qad bayyana Allah hadha al-asla fi awal surah Al-Baqarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dasar ini di awal surat Al-Baqarah, yakni dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke 40 sampai ayat yang ke-47. Allah di situ menjelaskan secara rinci yakni tentang masalah yakni al-ilm wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين." Ya. Atau di atasnya ya. "Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم." Wahai orang-orang yang beriman. Atau ya bani Israil, wahai bani Israil, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah kenikmatanku yang aku berikan kenikmatan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah perjanjian denganku, ufi bi'ahdikum, maka aku akan tunaikan perjanjian dengan kalian. Ini ayat yang sangat mulia yang di dalamnya terdapat padanya pengajaran. Yani Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Israel. Siapa itu Bani Israel? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya jilid yang pertama halaman yang ke-83 beliau menjelaskan bahwasanya Bani Israel ini adalah anak keturunannya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Karena Yakub memiliki gelar Israel. Oleh karena itu Bani Israel di sini adalah anak keturunan Yakub. Ya. Maka di sini terdapat padanya pemahaman Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, ya, maksudnya diseru dengan Bani Israel, kunu mithla abikum fi mutaba'atil haq. Jadilah kalian seperti bapak kalian yaitu Israel, yakni Nabi Yakub, yakni dalam hal beliau itu mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran. Nah, wahai Bani Israel, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah kenikmatanku yang telah aku limpahkan kepada kalian. Di sini nikmah dalam ayat tersebut, ya. Uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmatku. Nikmat di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau menukilkan perkataan dari Imam Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yakni an ja'ala minhum al-anbiya war rusul. Allah Subhanahu wa taala jadikan dari mereka, yakni Bani Israel itu, yakni para nabi dan juga para rasul. Wa anzala 'alaihimul kutub, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab-kitab. Ya, kitab-kitab yang banyak, bukan cuma satu, tapi kitab-kitab yang banyak. Dimulai dari yakni Nabi Musa. Nabi Musa ini memiliki kitab yang bernama kitab yakni Taurat. Nabi Musa ini termasuk di antara keturunannya Bani Israel. Ya, termasuk dari Bani Israel. Yakni termasuk di antara keturunannya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian Musa ini bukan cuma punya satu kitab, tapi punya suhuf yang lain. Demikian pula Nabi yang selanjutnya, yang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, juga diturunkan kepada beliau, yakni kitab Injil. Maka di sini tentunya kita tahu bahwasanya Bani Israel itu, yakni orang-orang yang berilmu. Mereka itu orang yang berilmu. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar supaya mereka mengingat akan nikmatku, yakni ilmu yang telah diberikan kepada mereka. Ilmu yang telah diberikan kepada kalian wahai Bani Israel. Demikian pula para nabi, para rasul, dan juga kitab-kitab yang ada di antara kalian. Ingatlah hal itu. Kemudian setelah itu, setelah memiliki ilmu, maka tentunya harus melaksanakan ilmunya tersebut. Ya, inilah yang dikatakan dengan ulama. Ulama itu orang yang memiliki ilmu, tapi mereka juga mengamalkan ilmunya.
Jadi ulama itu bukan cuma sekedar orang yang berilmu menghafal, mungkin katakan 100.000 hadis, mungkin menghafal, 30 juz Al-Quran, memahami usul-usul, baik itu usul fikih, usul tafsir, usul hadis, dan juga yang lain, bukan cuma ini saja. Tapi ulama itu selain memahami itu seluruhnya, ini juga mereka itu mengamalkan. Inilah ilmunya. Oleh karena itu Allah katakan, Aufu bi'ahdikum. Tunaikanlah perjanjian dengan aku. Niscaya aku akan tunaikan janjiku dengan kalian. Jadi ketika mereka mau melaksanakan ilmu yang ada mereka mau mentaati nabi-nabi yang ada di antara mereka, rasul-rasul yang ada di antara mereka, Bani Israel dan juga kitab-kitab, mereka laksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan, yakni perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kalian. Maka ini syahidnya di sini, yakni berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, yakni berupa para nabi, para rasul, juga kitab-kitab. Tentunya di sini terdapat padanya ilmu. Nabi membawa ilmu, Rasul membawa ilmu, kitab di situ terdapat padanya ilmu, sehingga inilah ilmu. Kemudian setelah itu Allah perintahkan untuk melaksanakannya ilmu, supaya menjadi seorang ulama, menjadi orang yang berilmu, maka tentunya bukan cuma mengetahui ilmu, tapi melaksanakan ilmunya. Inilah ulama yang sebenar-benarnya. Nah, demikianlah. Sampai ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang di ayat yang ke-47 Allah berfirman, "Ya Bani Israil, kuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku atas kalian. Dan aku telah berikan kepada kalian keutamaan, yakni di alam ini. Nah, makanya tentunya Allah telah memberikan janjinya. Allah telah jadikan Bani Israel pada masanya itu sebagai orang-orang yang paling mulia dibandingkan dengan yakni suku-suku yang lainnya. Oleh karena itu tentunya hal ini memberikan pelajaran kepada kita, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka itu adalah orang-orang yang berilmu dan melaksanakan ilmunya. Nah, akan tetapi ketika Bani Israel mereka tidak mau melaksanakan ilmunya, mereka punya ilmu tapi ternyata tidak mau melaksanakan ilmunya, maka mereka dikatakan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang dimurkai. Ya, karena mereka berilmu dan tidak mau melaksanakan ilmunya. Orang-orang Yahudi. Oleh karena itu setiap kita sholat kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni semoga Allah Subhanahu wa taala yakni melindungi kita dari orang-orang seperti ini, orang yang berilmu dan tidak mau melaksanakan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, yakni memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan di setiap kali salat. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Perintahkan kepada kita untuk mengucapkan doa ini setiap salatnya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Apa itu jalan yang lurus? Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai, waladdallin, dan juga bukan pula jalannya orang-orang yang dhal, orang-orang yang sesat. Para ulama menjelaskan bahwasanya maghdub, al-maghdub di sana orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian ad-dhalal adalah orang-orang saya, keduanya itu dari kalangan Bani Israel seluruhnya. Ya. Cuman masanya berbeda. Yahudi, yakni pada masanya Nabi Musa, kemudian Nasrani pada masanya Nabi Isa. Seluruhnya adalah orang-orang yang sesat. Orang Yahudi sesat karena mereka punya ilmu, tidak mau melaksanakan ilmunya. Orang Nasrani sesat, mereka melakukan ibadah, melakukan amalan dengan tanpa ilmu. Sehingga kita mudah-mudahan terbebaskan dari dua kelompok yang sesat ini, yakni orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, yang seluruhnya itu adalah Bani Israel. Nah, demikian. Ini sedikit tentang ayat tersebut, penjelasan ayat tersebut, yang surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-47. Kemudian wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bi as-sunnatu fi hadzal kalam. في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. نعم. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه
la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Wa sara man ankarahu wa 'adahu wa sannafa fi at-tahdhir minhu wan nahyi anhu huwa al-faqih al-'alim. Dan untuk lebih menambahkan kejelasan adalah apa yang dijelaskan dalam as-sunnah, ma sarrahat bi as-sunnah, apa yang sunnah memperjelas hal tersebut, ya, tentang pembicaraan masalah ini. Fi hadzal kalam katsir, dalam pembicaraan yang sangat banyak, yang jelas, yang wadih bagi orang yang ami sekalipun, bagi orang yang buta huruf sekalipun, dan juga orang yang balid, orang yang sangat bodoh sekalipun. Mereka akan bisa tahu dari penjelasan as-sunnah. Ini tentang pentingnya ilmu, ya, dan juga keutamaan para ulama, pentingnya fiqih dan juga keutamaan fuqaha. Nah, famasara hada aghlabul asya, kemudian perkara ini menjadi perkara yang, ya, menjadi sesuatu yang aghrab, sesuatu yang sangat asing. Kemudian menjadilah ilmu dan fiqih menjadi suatu kebid'ahan dan juga kesesatan. Ya. Sementara orang-orang yang terpilih, ya, di sisi mereka, wa khiyaru ma indahum, orang-orang yang terpilih, yakni orang-orang yang mulia di antara manusia, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpandang di antara manusia, orang-orang yang terbaik di antara manusia, mereka itu bahkan mentalbiskan kebenaran dengan kebatilan. Mereka itu membuat kerancuan antara al-haq dengan al-batil. Yang harusnya hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Membuat rancu. Orang yang sudah terkemuka, sudah dikatakan sebagai orang yang terpandang, sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai, sebagai seorang syekh dan juga yang lainnya, ya, ternyata mereka itu mentalbiskan, mengacaukan antara al-haq dengan al-batil. Kemudian menjadilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada makhluknya dan juga Allah puji, tidaklah diucapkan kecuali oleh orang-orang yang zindiq dan juga orang-orang yang majnun, orang-orang yang gila. Dan menjadilah orang-orang yang mengingkari dan orang yang memusuhi serta orang yang menulis, ya, fi tahdhiri minhu, dalam peringatan, tahdzir, peringatan dari ilmu tersebut, wan nahyi anhu, dan juga melarang dari ilmu, maka dikatakan sebagai fiqih dan juga sebagai seorang yang alim. Orang yang berani menentang ilmu yang syar'i, orang yang berani menulis, yakni peringatan dari ilmu, hati-hati dengan ilmu, melarang dari mencari ilmu, ini dikatakan sebagai orang yang faqih, sebagai seorang yang alim. Ini suatu perkara yang sudah terbalik di masa ini. Tentunya kita berhati-hati, karena kita betul-betul harus tahu tentang ilmu fiqih, tentang fikih, tentang ilmu dengan ulama, tentang fikih dan juga tentang fuqaha, supaya kita terjelaskan dari kita siapakah mereka. Nah, kita akan baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya. Qaluhu bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha, sampai akhirnya. Al-muradu bil ilmi huna al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, yakni di ucapan muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ini yang dimaksud ilmu di sini adalah yakni ilmu syariat. Ya, al-ilmu syar'i. Wa huwa, dan ilmu syariah itu adalah ilmun ma anzalallahu ala rasulih minal bayyinati wal huda, yakni ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, baik itu berupa keterangan-keterangan dan juga petunjuk. Ini ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, baik itu berupa al-bayyinat, keterangan-keterangan maupun petunjuk. Nah, ini ilmu syar'i. Wal ilmu alladhi fihi al-madh wa thana huwa ilmu syar'i, dan ilmu yang terdapat padanya pujian dan juga sanjungan adalah ilmu syar'i saja. Yani ilmun ma anzalahu Allah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam min al-kitab wal hikmah, yani ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya, baik itu berupa al-kitab maupun al-hikmah, yani as-sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, tentunya ini pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Ini Allah pertanyaan istifham, di sini istifham yang ingkari. Maksudnya tidak sama, jelas tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentu tidak akan sama.
Innama yatadzakkaru ulul albab, tidak lain. Orang-orang hanyalah orang-orang yang ulul albab, hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat, dialah orang yang akan bisa mengambil peringatan dengan ayat-ayatnya Allah. Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ini hadis akhrajul Bukhari dan juga Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Yani ketika seseorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman, ya, tentang agama, maka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya. Maka di sini mafhum dari hadis ini, kalau mantuknya jelas ya, yang terucap dalam hadis ini jelas. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka sebaliknya, bagi mereka orang-orang yang tidak faqih dengan agama, tidak paham dengan agama, maka mereka itu, mafhumnya itu adalah orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan. Nah, karena Allah menghendaki kebaikan hanyalah kepada mereka orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham dengan agamanya. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama yuwarrithu al-ilma. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi mereka tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Ini hadis yang sebelumnya adalah al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi mereka itu tidak mewariskan dirham maupun dinar maupun dirham. Innama warathu al-ilma, tidak, mereka itu hanyalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, akhadahu bihadzin wafir, maka dia telah mengambil warisan nabi dengan warisan, yakni dengan bagian yang sangat banyak. Nah, hadis dari Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dari hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala, dan Imam Al-Albani menyesuaikan hadis tersebut dalam Sahihul Jami' hadis nomor 6297. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Bahwasanya ilmu itu adalah warisan para nabi. Kalau seseorang ingin mendapatkan warisan para nabi, maka tentunya dia mencari ilmu. Dahulu pernah, yakni sebuah athar dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika para tabi'in disibukkan dengan jual beli yang ada di pasar, disibukkan dengan dunia, maka Abu Hurairah ingin mengingatkan mereka. Abu Hurairah datang ke pasar kemudian mengingatkan kepada mereka, wahai orang-orang yang ada di pasar, apa yang membuat kalian lemah untuk tidak mengambil warisan dari Nabi? Maka kemudian orang itu bersegera, karena di benaknya mereka warisan itu berarti harta. Dinar, dirham, harta. Sehingga mereka, orang-orang yang di pasar ketika Abu Hurairah menyuruh kepada mereka, maka mereka, ya Abu Hurairah, di mana warisan Nabi sedang dibagikan? Ya. Maka Abu Hurairah menyatakan, menunjukkan di masjid. Di masjid sedang dibagikan warisan Nabi. Maka kemudian orang pun berbondong-bondong ke masjid. Setelah datang ke masjid, mereka melihat tidak ada seorang pun yang sedang membagi-bagikan. Yang ada hanyalah orang yang baca Al-Quran, orang yang sedang taklim, sedang belajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Demikian yang ada. Maka orang-orang yang di pasar tadi balik kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, katanya kamu bilang tadi di masjid ada dibagikan warisan Nabi. Mana, ternyata tidak ada. Dan terus apa yang kamu lihat di masjid tadi? Kami hanyalah melihat orang-orang yang sedang belajar ilmu, orang yang sedang belajar, orang yang sedang mengajar, dan seterusnya dari amalan-amalan ibadah. Maka Abu Hurairah menyatakan, itulah warisan para Nabi. Sehingga kalian itu tidak mendapatkan warisan. Kalau kalian tidak mau mencarinya, tidak mendapatkan warisan. Ini tentunya, kita tahu tentang keutamaan ilmu. Bahwasanya ilmu itu adalah warisan dari Nabi. Nah, wa minal ma'lum anna alladhi warathahu al-anbiya innama huwa al-ilmu syar'i, dan termasuk di antara perkara dimaklumi bahwasanya sesuatu yang diwariskan oleh para nabi tidak lain itu adalah ilmu syar'i.
Ya. Yani ilmu syariat. Ya. Wa ma'a hadza فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة. Tapi bersama dengan ini kita tidak mengingkari kalau ilmu yang lainnya juga di sana ada padanya faidah. Tapi ilmu yang dimaksud dalam hadis ini yakni ilmu syariat. Ilmu yang merupakan warisan para nabi itu adalah ilmu syariat. Bersama dengan ucapan kita ini, kita tidak mengingkari kalau ilmu yang lainnya itu ada padanya faidah. Walakinna faidatun dzatu haddain. Akan tapi faidah yang memiliki dua batasan. Ya. In a'anat ala ta'atillah wa ala nasri dinillah wa intafa'a biha ibadullah kanat khairan wa maslahah. Kalau ilmu itu akan bisa membantu untuk mentaati Allah, untuk menolong agama Allah, untuk bisa hamba-hamba Allah mengambil manfaat dengannya, maka itu adalah ilmu yang baik dan ilmu yang bermaslahat. Nah, tapi kalau sebaliknya, ilmu itu tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali, tidak bisa untuk menolong agama Allah, tidak bisa membantu untuk bisa mentaati Allah, maka ini bukan sebaliknya, tapi ini ilmu yang berbahaya. Nah, demikianlah. Jadi di sana ada dua batasan. Ya. Wa qad dzakara ba'du ahli ilmi anna ta'allum as-sina'at fardu kifayah. Wa hadha mahallu nadharin wa niza'. Dan sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama ada yang menyebutkan, ada yang berpendapat bahwasanya mempelajari as-sana'at, yakni ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penciptaan-penciptaan, sana'at, ya, ini adalah fardu kifayah. Ya. Jadi kalau sudah ada sekelompok orang yang ya melaksanakannya dan sudah mencukupi, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Dan ini adalah tempat terjadi padanya nazar, penelitian dan juga niza, terjadi padanya perbedaan pendapat. Nah, cuman yang jelas, memang terkadang ilmu yang lainnya juga ada padanya faidah, cuman faidah yang terbatas saja. Selama ilmu itu bisa membantu untuk bisa mentaati Allah, bisa membantu untuk bisa membela agama Allah, dan juga bisa mendatangkan manfaat bagi hamba-hamba Allah, maka ini adalah ilmu kebaikan dan juga kemaslahatan. Tapi kalau tidak ada, maka di sana tidak ada padanya kemaslahatan, maka ini bukanlah ilmu yang bagus. Nah, wa ala kulli hal, fal ilmu alladhi warada thana fihi wa ala qalibihi huwa fiqhu kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanapun keadaannya, maka ilmu yang di sana ada padanya pujian dan juga ya terdapat padanya pujian kepada orang yang mencarinya, wa ala talibihi, yakni pada bagi orang-orang yang mencarinya, ini adalah fiqhu kitabillah ya wa sunnati rasulih, yakni memahami kitabullah, ilmu memahami kitabullah dan juga sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ada dzalika fa inna kana wasilatan ila khair fa huwa khair wa in kana wasilatan ila syarrin fa huwa syarrun. Dan selain daripada ilmu tersebut, selain daripada memahami kitabullah dan juga sunnahnya Rasul, ya, kalau itu akan bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kebaikan, maka ini adalah kebaikan. Tapi sebenarnya kalau itu menjadi perantara kepada kejelekan, maka itu adalah kejelekan. Wa illam yakun wasilatan, ya, lihada wa hada fa huwa dhiya'u waqtin wa lagwin. Kalau ternyata dia tidak menjadi wasilah bagi perkara kebaikan ataukah perkara ini ataukah kebaikan ataukah kejelekan, maka ini orang yang seperti ini orang yang menyia-nyiakan waktu dan orang yang bermain-main saja. Ya. Kalau dia belajar suatu ilmu tapi ternyata tidak bisa mengantarkan kepada kebaikan, ilmu apapun, ya, maka ya bahkan kalau dia bisa mengantarkan ilmu tersebut mengantarkan kepada kejelekan, ya, maka ini jelek. Kalau ternyata tidak baik dan juga tidak jelek, maka ini hanyalah menyia-nyiakan waktu dan dia hanyalah bermain-main saja. Tentunya ini orang yang merugi. Oleh karena itu tentunya kalau kita belajar apapun, kalau memang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, kita arahkan. yakni ilmu yang kita pelajari itu untuk kebaikan kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikianlah. Ini tentunya kewajiban bagi kita, orang yang menuntut ilmu. Tapi tentunya yang terpuji di sana,
adalah ilmu yakni memahami kitabullah dan juga sunnahnya Rasul SAW. Adapun yang lainnya itu tergantung kepada yakni tujuannya. Kalau tujuannya baik, ya, dan dia bisa mendatangkan kebaikan, bisa membantu untuk mentaati Allah, membela agama Allah, kemudian bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, maka ini adalah kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan yang mendatangkan kejelekan, maka ini adalah kejelekan. Kemudian selanjutnya mu'allif rahimahullah ta'ala beliau membawakan faidah ataukah fadail, keutamaan dari ilmu. Fal-ilmu lahu fadail katsirah, dan ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Minha di antaranya yang pertama, anna Allah yarfa'u ahlal ilmi fil akhirati wa fid dunya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan, memuliakan ahlul ilm, memuliakan para ulama di akhirat maupun di dunia. Amma fil akhirah fa inna Allah yarfa'uhum darajat bihasbi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah wal 'amali bima 'alimu. Adapun di akhirat, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya mereka sesuai dengan apa yang mereka laksanakan. Baik itu berupa dakwah kepada Allah, ataukah mengamalkan apa yang mereka ilmui, apa yang mereka ketahui. Maka selama mereka mau mengamalkan ilmunya, yakni ilmu yang mereka ketahui, mereka mau mendakwahkan ilmu yang mereka ketahui tersebut, maka ini akan bisa semakin meningkatkan derajat seseorang. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang-orang yang berilmu, tapi dia tidak mau melaksanakan ilmunya, apalagi mendakwahkan. Dilaksanakan saja tidak, apalagi mendakwahkan. Maka orang seperti ini bahkan sebaliknya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian amalkan? Sungguh sangat besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia amalkan. Ini ancaman yang keras. Jadi bagi para dai, bagi para muballigh yang menyampaikan ilmu, kalau dia tidak mau melaksanakan ilmunya. Tentu ini lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu. Kalau yang tidak tahu dia punya uzur, karena tidak tahu, saya tidak tahu. Dia punya uzur, bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sudah berilmu ternyata melanggar ilmunya, maka ini tentunya lebih parah dibandingkan dengan orang-orang yang jahil tersebut. Nah, tapi kalau mereka bisa berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, dan juga berdakwah dengan ilmunya tersebut, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian di akhirat. Wa fid dunya yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasbi ma qamu bihi. Demikian pula di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya mereka di antara hamba-hambanya sesuai dengan apa yang mereka laksanakan, dengan ilmunya tersebut. Nah, ilmu yang berkaitan dengan yakni kehidupan sosial. Ketika seseorang bisa melaksanakannya, maka di masyarakat pun dia akan terpandang, akan memiliki kedudukan yang mulia. Tetapi sebaliknya, kalau seorang punya ilmu tentang masalah, bermuamalah dengan tetangga, bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, kalau dia tidak melaksanakannya, maka hal itu akan menjadi celaan bagi dia. Dia bukannya akan ditinggikan derajatnya, bahkan akan dihinakan. Nah, tentunya demikian. Maka ini sangat jelas. yakni Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, tentunya orang yang melaksanakan ilmunya di dunia maupun di akhirat. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan yakni orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Allah akan meninggikan dengan beberapa derajat. Ini surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ini ayat yang menunjukkan salah satu dari keutamaan ilmu. Nah, keutamaan ilmu dan juga termasuk otomatis di sini terdapat padanya keutamaan orang yang ilmu dan orang yang berilmu dan orang yang mau mengamalkan ilmunya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Kemudian keutamaan yang kedua, wa minha, di antara keutamanya, fadailnya, annahu irthun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ilmu itu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama, innama
warathu al-ilma, faman akhadahu bihadhin wafidin. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Tidak lain, mereka itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Nah, demikian. Ini faedah yang kedua dari faedah ilmu. Kemudian yang ketiga, wa minha annahu mimma yabqa lil insani ba'da mamatihi. Bahwasanya ilmu itu adalah sesuatu yang akan kekal, peninggalan yang akan kekal, peninggalan yang akan abadi bagi manusia setelah matinya dia, setelah meninggalnya dia. Kalau seorang berilmu, maka ini merupakan bekal, merupakan peninggalan yang akan abadi meskipun seorang telah meninggal dunia. Faqad thabata fil hadithi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-'abdu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Dan sungguh telah sabit, telah tetap dari hadis, dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, seorang hamba meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini syahid yang ada dalam pembahasan kita kali ini, yakni ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, itu waladin salih yad'u lahu, yakni anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi mendoakan orang tua. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini faedah yang ketiga, yakni fadail yang ketiga dari fadailul ilm, keutamaan ilmu. Wa min hada, di antaranya yang keempat, yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yarghab ahadan ay yughbita ahadan ala syai'in min ni'ami illa ala ni'matain. Huma talabul ilmi wal 'amalu bih wal ghani alladhi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Kemudian di antara faedah dari ilmu, keutamaan dari ilmu, bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah menganjurkan, ya, kepada seorang pun, ya, tidaklah membolehkan kepada seorang pun untuk dengki, ya, terhadap sesuatu daripada dengki dengan kenikmatan kecuali dengan 2 nikmat. Jadi yang pertama, yakni seorang boleh dengki, maksudnya iri, ya. Iri dengan seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya. Ini maksudnya bukan iri berharap akan hilangnya kebaikan yang ada pada dirinya, tapi iri di sini adalah iri yang terpuji. Ketika ada orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, iri. Dia mengatakan, seandainya saya berilmu sebagaimana si fulan dan mengamalkan ilmu sebagaimana si fulan, ya. Ini demikian, iri enggak mengapa seperti ini. Ya, jadi kalau iri kemudian mengharapkan kejelekan pada saudaranya, maka iri yang seperti ini iri yang terlarang. Ini yang pertama yang boleh kita iri kepadanya, yakni iri dengan orang yang penuntut ilmu kemudian dia mau mengamalkan ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua, yakni orang yang kaya yang dia menjadikan hartanya sebagai khidmah untuk Islam, yakni untuk membantu Islam. Dia gunakan hartanya untuk membantu Islam, yakni membela agama Islam, berkhidmah untuk agama Islam. Fa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh ada perasaan dengki, hasad, iri, kecuali pada 2 perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yuqdi biha wa yu'allimuha. Yani seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, kemudian dia bisa menguasai hartanya dan bisa menghabiskan hartanya dalam al-haq, untuk kebenaran. Ini yang orang boleh iri padanya. Iri seperti ini, iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya harta dan dia pergunakan untuk kebenaran. Wa rajulun atahu Allah hikmatan, dan seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, yakni ilmu, maka dia bisa memutuskan hukum dengan ilmu tersebut, dengan hikmah tersebut, dan dia juga bisa mengajarkan ilmunya tersebut. Ini juga termasuk orang yang boleh kita iri kepadanya. Maksudnya kita, kalau seandainya kita bisa seperti mereka. Ya, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Dari hadis tadi ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ya beberapa faedah, yaitu 4 faedah dari keutamaan ilmu. Di sana masih ada beberapa faedah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Kurang lebih, maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.